sebelum kita mempelajari apa itu tajwid, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa nama itu tajwid. Karena sebuah nama itu tidak akan pernah terlepas daripada maksud. Setiap nama pasti ada maksudnya. Kemana ini nama ini maksudnya? Ya. Ilmu tajwid itu secara bahasa atau secara lugoh ini secara bahasa diambil dari bahasa Arab, bukan diambil dari bahasa Jepang atau Yunani, Persia atau Sunda. Bahasa Arab, Haji, ya, tajwid itu berasal dari bahasa Arab. Makanya kita tarik dari bahasa tajwid itu adalah al-ityanu bil jayyidi. Al-ityanu bil jayyidi. Coba baca bareng. Al-ityanu bil jayyidi. Sekali lagi. Al-ityanu bil jayyidi. Kurang keras. Al-ityanu bil jayyidi. Bagus, ya. Al-ityanu bil jayyidi, artinya al-ityanu bil jayyidi itu al-ityanu hanya semata-mata mendatangkan bil jayyidi sesuatu yang baik. Hanya sekedar mendatangkan yang baik. Hanya sekedar mendatangkan yang bagus. Hanya sekedar mendatangkan yang baik, yang bagus, apalagi? Nah, begitulah intinya. Ya. Jadi itu tajwid itu mendatangkan sesuatu yang bagus atau mendatangkan sesuatu yang baik. Artinya jika bacaan Al-Qur'an tidak disertakan dengan ilmu tajwidnya, maka tidak mendatangkan suatu kebaikan atau tidak mendatangkan suatu kebagusan. Gitu. Baik bagi Al-Qur'an yang dibaca ataupun bagi yang membaca. Karena bagi yang membaca tidak akan mendatangkan kebaikan atau kebagusan. Bahkan tidak akan mendapatkan rahmat bagi seorang pembaca Al-Quran yang tidak menggunakan ilmu tajwid. Ya. Ada hadis Nabi, Rubba qori'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak para pembaca Al-Quran yang mana membaca Al-Quran itu, Al-Quran bukan mendatangkan rahmat bagi yang membacanya, melainkan Al-Quran mendatangkan laknat bagi para pembacanya. Kenapa? Karena cara baca Al-Qurannya salah. Itu. Tidak bagus bacaan Al-Qurannya karena tidak menggunakan ilmu tajwid. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang wakof dibaca wasol, yang wasol dibaca wakof, itu kan. Terus gak bagus cara bacanya. Ya. Makanya tajwid secara bahasa itu al-ityanu bil jayyidi, hanya sekedar mendatangkan suatu yang bagus atau suatu yang baik. Sedangkan menurut istilah, ya, membaguskan apa? Tajwid secara bahasa itu bagus atau hanya sekedar membaguskan. Maksudnya membaguskan apa? Bagus apa? Kalau secara istilah, bagus membaca Al-Quran. Atau secara istilah, ilmu tajwid itu adalah ilmun, adalah suatu ilmu, ya, yu'rafu, yang diketahui bihi, dengan ilmu itu, ilmun suatu ilmu, yu'rafu, yang diketahui bihi, dengan ilmu itu apa? I'ta'u kulli harfin, memasrahkan atau memberikan setiap huruf hakau kepada haknya. Jadi memberikan huruf kepada haknya, wa mustahakohu, atau kepada mustahaknya. Jadi huruf itu mempunyai hak. Jadi kita harus memberikan huruf kepada haknya. Jika huruf mempunyai hak, otomatis bagi kita yang membaca mempunyai kewajiban. Betul sekali. Karena jika ada hak pasti ada kewajiban. Tidak mungkin ada hak tanpa ada kewajiban. Bagi huruf adalah merupakan hak, sedangkan bagi kita sebagai pembaca adalah merupakan kewajiban. Jadi kalau kita tidak memasrahkan atau memberikan huruf kepada haknya, otomatis kita tidak melaksanakan kewajiban kita, yang pada akhirnya dosa. Contoh, huruf mempunyai hak. Haknya huruf itu contoh huruf ain, a. Haknya huruf ain itu dibaca wastul halki, ya, dibaca wastul halki, pertengahan
tenggorokan. Sedangkan kita membaca aksol halki. Keliru dengan bacaan hamzah. Maka kita tidak memasrahkan atau memberikan huruf kepada haknya. Keliru kita. Nah, ini sudah tidak menggunakan ilmu tajwid. Yang harusnya ain itu wastul halki, kita baca aksol halki. Atau sebaliknya hamzah. Yang harusnya hamzah itu aksol halki, ya, tenggorokan paling dalam, kita baca wastul halki. Yang harusnya a, kita baca a. Yang pada akhirnya nanti akan ada kesalahan dalam membaca. Contoh seperti alimun, alim, alimun, alim. Kita baca alimun menggunakan ain. Betul, itu haknya wastul halki. Artinya adalah orang yang berilmu, atau artinya adalah orang yang mengetahui, atau artinya Allah yang maha mengetahui. Alim, Allah yang maha mengetahui. Al-alim, Allah yang maha mengetahui. Kalau kita ganti saja dengan hamzah, bukan alim, bukan menggunakan wastul halki, tapi kita gunakan hamzah. Kita menggunakan aksol halki, alim. Maknanya berubah dari tadinya Allah yang maha mengetahui, berubah menjadi alim. Artinya adalah orang yang sakit. Ya, beda. Atau artinya berubah menjadi penyakit. Beda. Nah, kita tidak memberikan huruf kepada haknya. Oleh karena itu yang disebut dengan tajwid itu adalah sebuah ilmu, ilmun sebuah ilmu, yu'rafu yang dapat diketahui dengan ilmu itu satu, memasrahkan atau memberikan setiap huruf kepada haknya dan kepada mustahaknya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kemudian minas sifati, dari sifat-sifatnya. Nah, ini huruf mempunyai sifat-sifat, ya. Ada sifat huruf mempunyai sifatnya. Kemudian wal mududi, dari mad-madnya, panjang pendeknya, ya. Yang harusnya dibaca panjang, contoh alimun, alimun, ya. Panjang, alimun, yang mengetahui atau yang maha mengetahui. Kalau alimun beda lagi maknanya. Jadi pendek. Ya. Wal mududi, dari mad-madnya, panjang pendeknya, wa ghairi dalika, dan selain daripada itu. Selain daripada mad-mad, selain daripada sifat-sifat, selain daripada hak huruf, katarkiki seperti tarkik, wa tabhimi seperti tabhim, wa nahwihima, dan selain daripada tarkik dan tabhim. Gitu. Banyaklah intinya tajwid itu. Intinya yang disebut dengan ilmu tajwid itu adalah sebuah ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu itu, yaitu seperti haknya huruf, mustahaknya huruf, sifatnya huruf, panjang pendeknya huruf, tarkiknya, tabhimnya, dan lain sebagainya. Seperti nun mati, mim mati, dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut dengan ilmu tajwid secara istilah. Ya. Sedangkan secara bahasa al-ityanu bil jayyidi. Bisa dipahami? Coba bareng. Tajwid menurut lugot. Sekali lagi. Apa artinya? Nah, mendatangkan suatu yang hanya semata-mata mendatangkan suatu yang baik atau suatu yang bagus. Istilah, secara istilah. Ilmun ulangi, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqahu minas sifati wal mududi wa ghairi zalika katarkiki wa tabhimi wa nahwihima. Bareng, 1, 2, 3. Ilmun
wa nahwihima. Wihima. Apa artinya? Ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu itu memberikan setiap huruf kepada haknya dan mustahaknya dari sifat-sifat dan wagoir dalika, dan selain daripada itu seperti tarkik, tafhim, dan semisalnya. Itu bisa pahami? Insyaallah. Sekali lagi. Ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu itu memberikan kepada dari dan selain daripada itu seperti tarkik, ilmu yuropu anu bisa dikanyahokeun bihi kalawan eta ilmu teh naon eta ukuli harfin masrahkeun saban-saban huruf hakohu kana hakna huruf wa mustahakohu jeung kanu dihakeunana huruf minasipati tina pirang-pirang sifat wal mududi jeung pirang-pirang mad wa goiri dalika jeung salianti itu sifat jeung mad katarkiki saperti tarkik wa tafhimi jeung tafhim wa nahwihima jeung salianti eta tarkikin tafhim wa nahwihima jeung samisalna tarkikin tafhim gitu nya. Dah paham sampai sana? Dah itu yang disebut dengan tajwid secara bahasa dan istilah. Kita sampai di sini dulu. Materi tajwid tidak akan dilanjut. Cukup sampai di sini. Nanti minggu depan maju kepada materi berikutnya. Yang penting materi tajwid yang ini harus hafal. Jadi ketika maju ke materi yang selanjutnya, kita udah punya hafalan. Ya? Siap? Ya. Kemudian baca surat-surat. Penting surat-surat Pak Haji, sok ngimaman. Nah, lancar. Surat naon Pak Haji? Alfil. Buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Siap. Alam taro, alam. Lam idhar sapawi. Kenapa disebut idhar sapawi? Mim mati bertemu ta. Alam tarakai huruf lin. Kenapa disebut huruf lin? Ya mati setelah fathah. Ya mati setelah fathah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi awas pakai sod. Ini sifatnya huruf sod itu isti'la, naik ke atas, sifatnya juga dan juga sofir. Bi ha bukan pakai sin. Kalau sin biasa bias ya. Bi ashabil fil ha mad
Mad tabi'i. Apa mad tabi'i itu hurufnya di sana? Alif mati sesudah fathah. Bil alif lam koma. Kenapa disebut alif lam komariah? Karena alif lam bertemu dengan huruf fa, tandanya sukun. Fil mad aridli. Kenapa disebut mad aridli sukun? Mad tabi'i yang diwakofkan dan setelah mad tabi'i ada huruf hidup yang disukunkan karena wakof. Ya. Kenapa disebut mad aridli sukun? Karena ada mad tabi'i yang diwakofkan dan setelah mad tabi'i ada huruf hidup yang disukunkan karena wakof. Itu. Ya. Mad aridli disukun. Jadi ketika mad tabi'i diwakofkan dan setelah mad tabi'i itu ada huruf hidup yang disukunkan karena wakof. Asalnya kan bil fili disukunkan karena wakof. Jadi fil mad aridli sukun. Alam idhar sapawi. Kenapa disebut idhar sapawi? Mim mati bertemu dengan huruf ya. Alam yaj. Kolkolah apa? Kolkolah sugro. Kolkolah kecil. Kenapa disebut kolkolah kecil? Karena huruf kolkolah ada di tengah-tengah kali. Huruf kolkolah ada berapa? 5. Apa saja? Ba, jim, dal, po, kop. Dan kolkolah itu adalah merupakan sifatul huruf. Jadi sifatnya huruf ketika disukunkan memantul. Alam yaj'al kai huruf lain. Kenapa disebut huruf lain? Tuh. Kaidahum. Kenapa disebut idhar sapawi? Mim mati bertemu dengan huruf fa. Huruf idhar sapawi ada berapa? 26. Apa saja? Selain apa dua itu? Ba dan mim. Betul. Fi tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Tuh, tadlil. Mad aridli sukun. Kenapa disebut mad aridli sukun? Mad tabi'i diwakofkan dan setelah mad tabi'i ada huruf hidup yang disukunkan karena wakof. Tadlil pakai dha. Tadlil dha. Pinggir lidah, ya. Min hafatil lisan wa ma yuhadihi ma min adrasis sanayal ulya. Pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Tadlil fi tadlil wa tafhim ro tafhim ro sukun sesudah fathah. Wa arsala alai huruf lin him poi huruf lin. Awas pakai po bukan ta to, po poiron ron idhar. Kenapa disebut idhar? Bukan alif, hamzah, tanwin fathah bertemu dengan idhar harus dibaca jelas. Bagus. Apa idhar secara bahasa? Nanti kita belajar kalau nun mati idhar secara bahasa jelas. Secara istilah
ikhraju kulli harfin mimma rojihi min ghairi gunnah, mengeluarkan huruf dari setiap huruf, dari setiap mahrojnya huruf tanpa ada tidak boleh ada gunnah idhar itu ya. Poiron, tak, nggak boleh gitu. Poiron, ababil, bil. Kenapa disebut mad arid lisukun? Mad tabi'i diwakofkan dan setelah ada huruf yang karena betul pal tapi mi mad tabi'i parmihim ihfa apa? Ihfa sapawi ini harus gunnah, tidak boleh selewat. Parmihim. Nah, gitu ya. Parmihim. Ya, gunnah. Parmihim bihija. 2 harokat. Parmihim bihija. Ja. Mad tabi'i ratim. Hah? Idgham bigunah. Kenapa disebut idgham bigunah? Bukan mim, tanwin bertemu dengan huruf mim, dan mim adalah merupakan bagian daripada huruf idgham bigunah. Ini pun harus bigunah, harus panjang, tidak boleh selewat. Bihijaratim min gitu ya. Bihijaratim Ming Ifa apa? Ausat. Ini pun ifa ausat pun harus gunnah juga. Jadi di sini ada gunnah 3 gunnah. Talamihim bihijaratim min sijil. Awas, ada 3 gunnah di sini ya. Di antaranya 1 adalah gunnah ifa sapawi, 2 gunnah yang diakibatkan karena idgham, dan 3 gunnah yang diakibatkan karena ifa. Min sijil. Mad arid le. Kenapa disebut mad arid disukun? Karena ada mad tabi'i yang diwakofkan, dan setelah mad tabi'i ada huruf hidup yang karena, nah gitu. Faja'alahum ka'as, pakai sod, ka'as ya, ka'as fim kenapa disebut idgham biguna? Karena tanwin nanti menghadapi mim. Karena tanwin bertemu dengan huruf mim, dan mim adalah bagian daripada huruf idgham biguna. Ada berapa huruf idgham biguna? 4. Apa saja? Mim, ya maru, yanmu, mim, wow. Dan ini pun harus gunnah, nggak boleh selewat. Ka'as fim makul, kul mad arid disukun. Kenapa mad arid disukun? Karena menghadapi huruf, dan setelah mad tabi'i ada huruf hidup yang disukunkan karena wakom. Ki baca ki. dibaca ki. Muliling baca.